Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tepar yang di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Apakah tidak akan menimpamu? Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mendekatnya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan memupurkan dia dalam kesesakan. Aku akan memupurkannya dengan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan hanya keselamatan daripada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Luar biasa dong Kak. Betul, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Sekarang kita mau sapa dulu Kak. Siapa Kak? Mama papanya. Siapa lagi? Oma opa. Ada lagi nggak Kak? Ada dong. Om tante. Oke, Ya. ayo Kak. Oke, 1, 2, 3. Shalom mama papa. Shalom oma opa. Shalom om tante. Oke, semua sudah shalom ya. Nah, hari ini kita mau masuk new normal. Apaan tuh Kak new normal? Apa ya? Nah, adik-adik mau tahu? Nah, Tahu, Kak. pasti ya, semuanya pasti mau tahu. Coba kita dengarkan dan lihat tayangan ini. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin. Shalom
adik-adik. Nah, sudah dengar kan apa-apa yang harus kita lakukan? Sudah dong, Kak. Harus ditaatin ya, Kak ya? Betul. Iya, betul. Nah, hari ini di minggu pertama di bulan Juli. Wow. Semuanya udah terima rapat belum? Udah, Kak. Pasti ya? Ya, nilainya pasti bagus. Anak Tuhan pasti nilainya bagus. Walau belajarnya di rumah ya, Kak ya? Ya, betul. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kami bisa ada dan kami bisa berkumpul. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhir nanti. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami memberikan roh pujian, roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kak, tapi kita lihat dulu ya, masih ada yang jalan-jalan atau lagi main-main nih? Iya, Kak, masih ada yang makan juga tuh. Oh, disimpan dulu makanannya ya. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan? Saya, Kak. Semuanya memuji Tuhan. Nah, adik-adik kalau kita di rumah aja bukan berarti Tuhan gak ada. Tuhan tetap ada. Setiap hari Minggu kita ibadahnya online. Nah, rumah kita menjadi rumah Tuhan. Setuju bilang amin? Amin. Oke, kalau gitu kita mau panggil musik dulu. 1, 2, 3, musik! Adik-adik, kita ini semuanya adalah anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Kita diberkati dan diurapi Tuhan. Semua bilang amin. Amin. Panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik. Tangan dulu ya. Sungguh aku anak Allah, Dia memelukku, meletakkan tangannya dan juga memberkatiku. Sungguh aku anak Allah, Dia memelukku,
adalah anak-anak Tuhan yang punya tujuan yang luar biasa. Tujuannya menjadi saksi Kristus. Wow, Kemanapun, keren banget ya, Kak. kemanapun kita berada, kita harus jadi saksi. Memberitakan siapa, Kak? Injil Tuhan. Betul. Nah, kita nyanyikan lagu ini. Berdoa, amin. Aku punya suara, ku pakai memujimu. Aku punya telinga mendengar firman-Nya. Aku punya kaki berjalan menjangkau jiwa. Satu, keluargaku Yesus. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Haleluya, bersama di surga. Dari awalnya adik-adik, punya tangan, ku pakai berdoa. Amin. Aku punya suara, ku pakai memujimu. Aku punya telinga mendengar firman-Nya. Aku punya kaki berjalan menjangkau jiwa. Satu, keluargaku Yesus. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Haleluya, bersama di surga. Dari kata satu. Satu, keluargaku Yesus. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Haleluya, bersama di haleluya. Haleluya, bersama di segala katakan haleluya. Haleluya, bersama di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, siapkan hatinya, dan siapkan juga adik-adik yang Alkitabnya. Nah, mari kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Engkau baik, sangat baik. Adik-adik yang udah
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita nyanyikan dari awal adik-adik. Tetap dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Luluskah
lipat tangannya, kita mau mendengar firman Tuhan. Ikutin doa kami ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih ya. terima kasih ya. Sebentar kami mau Kami mendengarkan mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Penuhi kami, Penuhi kami, urapi kami, urapi kami, beri roh beri yang roh yang senantiasa senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. akan firman-Mu. Jadikan kami Jadikan kami seorang murid, buka hati, buka telinga, untuk firman Tuhan. untuk firman Tuhan. Kami bisa mendengar mendengar dan menjadi menjadi pelaku firman. pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Segala Tuhan Yesus. pujian, Segala pujian, hormat, hormat, kemuliaan hanya bagi nama hanya Tuhan bagi Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama kakak adik-adik, Kak Kristi. Siap dengerin firman Tuhan? Siap dong. Oke, kalau siap dengerin firman Tuhan, duduknya harus yang manis. Jangan ada yang, tuh kayaknya masih ada yang makan tuh. Waduh, makannya berhentiin dulu kan, kita mau dengerin firman Allah adik-adik hari ini. Oke, duduk dulu semuanya yang manis. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak tahun 2020 itu tahun apa? Pasti ada yang ingat nih di rumah. Betul, tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Bisa semua kan di rumah? Diulang-ulang terus ya adik-adik ya, oke? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak ambil ceritanya dari Alkitab. Apa itu Alkitab? Firman Allah. Apa isi firman Allah? Perkataan Allah itu sendiri. Jadi adik-adik, kalau adik-adik baca Alkitab harus sungguh-sungguh. Oke? Nah, sekarang kakak mulai ya adik-adik. Ceritanya, di suatu kota yang besar bernama Niniwe, terdapat orang-orang jahat. Kenapa orang-orang jahat? Karena mereka suka pukul-pukulan, suka membunuh, suka ngomong yang gak benar, mulutnya dipakai gak benar, suka ngapain lagi, gak peduli sama yang lain, suka membenci orang lain juga. Dan yang lebih parahnya lagi adik-adik, mereka tidak mengenal Allah. Kenapa bisa tidak mengenal Allah adik-adik? Orang-orang juga gak ada yang berani ke tempat itu adik-adik. Orangnya jahat. Tapi adik-adik, Allah mengasihi kota ini. Dia mengutus satu nabinya untuk menyampaikan firman Allah di kota ini. Adik-adik tahu nggak siapa nama nabinya? Tadi kakak udah sebutin nama kotanya loh. Siapa? Yusuf? Bukan. Yusuf kan di Mesir. Siapa lagi? Yosua juga bukan. Yudas? Bukan juga. Betul, namanya Yunus. Nabi Yunus dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Allah di kota Niniwe. Adik-adik, siapa yang dengar firman Tuhan udah bawa Alkitab? Kita mau buka satu ayat, beberapa ayat pastinya. Coba sekarang dibuka dulu Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, coba adik-adik baca di rumah. Suara yang keras ya, jangan gitu. Suara yang keras, oke? Kakak juga baca di sini. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya apa sih yang Allah kasih tahu ke Yunus? Kakak baca ya adik-adik ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Adik-adik, apa yang dilakukan Nabi Yunus saat itu? Nabi Yunus mau nggak melakukan perintah Allah? Betul adik-adik, dia tidak taat sama perintah Allah. Dia memilih untuk pergi ke tempat lain bernama Tarsis. Dia pergi naik
kapal. Adik-adik, Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Yunus memilih untuk pergi. Dia mau pergi dari perintah Allah. Nah adik-adik, di dalam kapal Yunus tidur di bawah kapal. Tapi apa yang terjadi? Di tengah laut Allah mengirimkan angin yang besar. Semua isi kapal ketakutan adik-adik. Tolong, gimana ini? Bisa-bisa kita mati di sini, tenggelam. Gimana ini? Wah, ketakutan semua adik-adik. Ayo, kita harus berdoa kepada Allah kita. Ayo, Allah mereka adalah dewa-dewa adik-adik. Ayo, kita harus berdoa supaya malapetaka ini tidak menimpa kita. Ayo, kita berdoa. Tapi bisa dijawab gak adik-adik? Tidak, karena mereka berdoa pada Allah yang salah. Lalu adik-adik, mereka tetap ketakutan. Karena badai itu sampai-sampai buat kapal mereka hampir hancur. Lalu adik-adik, salah satu orang nahkoda kapal datang menemui Yunus. Yunus lagi ngapain adik-adik? Betul, Yunus lagi tidur. Lalu nahkoda kapalnya bilang, "Hei, kamu ini malah tidur. Kita ini mau mati karena badai besar ini menimpa kita. Anginnya itu kenceng banget, kapal kita bisa hancur loh. Ayo kamu berdoa kepada Allah kamu. Mungkin saja Allahmu dapat mengabulkan doamu. Ayo berdoa," kata orangnya di situ adik-adik. Aduh, adik-adik, mereka semua ketakutan. Lalu salah satu awak kapal bilang, "Bagaimana kalau kita mengambil undi? Mungkin ada nama salah satu kita yang berbuat kesalahan sampai-sampai Allah menghukum kita." Akhirnya adik-adik, pada saat mereka membuang undi, yang keluar nama siapa? Nama Yunus. Wah, Allah bekerja dalam segala hal ya adik-adik. Hah, semua orang ketakutan. "Siapa kamu? Kamu dari mana? Apa yang telah kamu lakukan?" Kata orang-orang itu adik-adik. Coba sekarang kita buka Alkitab kita. Apa yang Yunus jawab saat itu adik-adik? Adik-adik buka Yunus 1 ayat 9. Suaranya yang kencang ya, adik-adik yang belum bisa baca, papa mamanya bisa bantuin. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Wah, ternyata siapa yang menciptakan lautan dan daratan? Allah kita yang hebat. Wah, semua orang ketakutan. Lalu bagaimana badai ini bisa berhenti? Lalu kata Yunus apa? "Buang saja aku ke tengah laut. Pasti badai ini berhenti." Tapi orang-orang di kapal takut buang Yunus ke tengah laut. Pasti nanti Yunus mati. Tapi adik-adik, angin semakin kencang. Kapal sudah mulai mau mulai hancur. Akhirnya mereka dengan berat hati membuang Yunus ke tengah laut. Tapi benar-benar ajaib adik-adik. Saat itu juga badai berhenti. Semua yang diisi kapal itu adik-adik, orang-orang yang diisi kapal memuliakan nama Allah. Tapi Allah yang benar, Allah kita yang kita sembah adik-adik. Semuanya memuliakan Allah dan memberikan persembahan kepada Allah dan berjanji untuk mengikrarkan janjinya kepada Allah. Wah, hebat ya adik-adik, dalam segala hal Allah beracara. Lalu apa yang terjadi dengan Yunus? Coba adik-adik tebak. Yunus kayak gimana nih di tengah-tengah laut? Adik-adik, Allah mengasihi Yunus. Apa yang dilakukan Allah? Allah memanggil ikan besar untuk menangkap Yunus. Yunus di dalam perut ikan berapa hari? 3 hari. Dan Allah tetap pelihara Yunus adik-adik. Wah, hebat ya. Lalu di dalam perut ikan Yunus bertobat nggak? Coba sekarang adik-adik buka Alkitabnya, kita buka pasal 2-nya. Tapi yang ayat 9. Adik-adik baca di rumah ya, kakak juga baca di sini. "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Pada saat Yunus mau bertobat adik-adik,
Allah menyuruh ikan besar ini untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu adik-adik, Yunus melakukan perintah Allah, dia mau taat. Lalu Allah berbicara kembali kepada Yunus. Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Allah. Yunus taat nggak adik-adik? Betul, Yunus taat. Yunus berjalan, dan sampailah dia di kota Niniwe. Sesampai di kota Niniwe, Yunus mengatakan sepatah kata. Dalam 40 hari Allah menunggang balikan kota ini katanya. Lalu adik-adik, kira-kira orang-orang di Niniwe marah nggak sama Yunus? Atau malah Yunus dipukulin? Atau malah Yunus dihajar? Tidak adik-adik, mereka semua ketakutan. Padahal mereka orang jahat ya adik-adik. Tapi adik-adik, Allah beracara adik-adik. Mereka ketakutan, mereka langsung meminta permohonan ampun sama Tuhan. Mereka semua minta ampun sama Tuhan. Bukan hanya orang biasa adik-adik, sampai raja pun ikut sujud meminta permohonan maaf sama Tuhan. Dari yang besar sampai yang kecil, dan mereka berpuasa untuk bertobat. Adik-adik, ingat kata kakak yang pertama, Allah mengasihi mereka adik-adik. Jadi mereka bisa bertobat dan memuliakan Allah yang hebat, Allah Israel. Karena apa? Karena Yunus mau memberitakan firman Allah ke kota ini. Adik-adik, sekarang kakak tanya, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik mau nggak memberitakan firman Allah? Ya kak, aku kan masih kecil, aku mana bisa memberitakan firman Allah? Semua orang bisa memberitakan firman Allah. Bagaimana caranya? Saat adik-adik di rumah, bagaimana? Papa mamanya dipukulin atau disayang? Kalau kita mau memberitakan firman Allah, papa mama harus Kakak, aku gak ada papa mama. Opa omanya gimana? Disayang gak? Atau opa omanya malah dipukulin atau malah dikata-katain, ih dasar orang tua. Dasar orang tua gitu. Nah, itu tidak memberitakan firman Allah. Adik-adik, kalau kita mau bersaksi, bukan hanya adik-adik aja loh. Tadi siapa? Yunus. Dan juga yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan kita yang baik. Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa. Dia turun ke dunia. Dia mau ngapain adik-adik? Mau main? Mau bercanda? Tidak. Dia mau memberitakan firman Allah. Walaupun dia tahu adik-adik, dia tidak diterima. Orang-orang akan membenci dia. Orang-orang akan apain lagi tuh? Dikasih mahkota, tapi bukan mahkota emas, mahkota duri. Dan juga adik-adik, dia akan disalib. Tapi apakah Allah seperti Yunus? Dia kabur? Tidak. Dia menyelesaikan semuanya sampai dia disalib. Ngapain disalib adik-adik? Menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya adik-adik dan kakak dapat memberitakan mengenai kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Adik-adik di rumah, ayo sekarang yang mau hidupnya memberitakan firman Allah, mau bersaksi bagi Allah, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, tapi adik-adik gak usah dipaksa ya. Adik-adik yang mau aja memberitakan firman Allah dari dirinya dulu. Dirinya mau nggak menyampaikan firman Allah? Mau nggak taat sama papa mama? Atau mbak susternya malah diomel-omelin, malah dipukulin? Itu tidak memberitakan firman Allah. Itu tidak bersaksi. Itu tidak bersaksi adik-adik. Yang mau bersaksi, adik-adik coba sekarang semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya, ayo bangkit berdiri. Tapi gak usah dipaksa ya. Adik-adik ayo bangkit berdiri. Nah setelah bangkit berdiri, angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang mau kasih hidupnya buat Tuhan Yesus. Kita mau hidup kita untuk bersaksi mengenai kedahsyatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sama-sama kita bilang ya adik-adik.
aku Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, bagai generasiku diselamatkan. Kita ulang. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Coba adik-adik katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai keluargaku diselamatkan. Sampai keluargaku diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang mau hidupnya dipakai Tuhan untuk bersaksi dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bilang, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, aku mau bersaksi bagi keluargaku, aku mau bersaksi bagi teman-temanku Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku lari, ampuni aku tidak hormat sama orang tua, ampuni aku tidak benar Tuhan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Adik-adik sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya kami ada di sini karena Tuhan Yesus sayang kami. Karena Tuhan Yesus mau hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bersaksi bagi orang-orang sekitar kami. Kami berani dan kami mau taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik di rumah siap bersaksi mengenai firman Allah? Sekarang juga adik-adik peluk papa mamanya, opa omanya, atau mbaknya, bilang minta maaf ya ma, atau opa oma. Karena adik-adik sudah bertobat tidak melakukan lagi loh adik-adik. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Dadah. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah dan pemeliharaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu berkarya atas setiap kami. Bapa yang baik, kami berdoa saat ini Tuhan, kami bawa Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan
wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan setiap menteri-menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan Tuhan imun yang lebih lagi Bapak. Biar mereka Tuhan Yesus bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat para medis Tuhan Yesus yang ada di baris terdepan Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Bapak Engkau yang memberkati mereka Tuhan, para tim medis ini Tuhan, biar setiap apapun yang mereka lakukan kerjakan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu pagari dengan malaikat Tuhan, bahkan setiap keluarga mereka dijagai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap virus COVID-19 Tuhan Yesus semuanya dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan, krisis global tidak terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, melalui COVID-19 ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang datang kepada Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu sebagai messenger-messenger Pentakosta ketiga. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Indonesia akan jaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang berdoa bersyafaat buat Indonesia. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Biar penyertaan-Mu juga sempurna, dijauhkan dari mara bahaya maut sekalipun. Kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kesatuan hati ada pada beliau semuanya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan di Rayon 1E, Kobeni dan semua gembala-gembala Tuhan yang ada di Rayon 1E Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan gembala di House of Shalom ini Tuhan, Engkau jagai Tuhan, keluar masuk mereka Tuhan, Engkau yang jagai Tuhan, dan Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini buat setiap kakak-kakak yang ada di ibadah raya anak. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi pergumulan kakak-kakak Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi solusi dan jawaban doa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap orang tua, setiap anak-anak yang ada di rumah saat ini Tuhan. Biar juga penyertaan-Mu sempurna atas mereka Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan setiap orang tua ini Tuhan, pekerjaan, usaha, apapun Tuhan. Tuhan Yesus yang buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu Tuhan Kau yang memperhitungkan, dan kami berserah dan hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kami mau kasih pengumuman. Yang pertama, kalau adik-adik mau memberikan persembahan, jangan lupa kasih ke mamanya atau papanya. Titip, nanti mama papanya bisa transfer ke rekening yang ada di layar. Yang kedua, adik-adik yang punya IG, follow Instagram kita ya di @ibadahAnak_GBI_host. Yang ketiga, hari ini ada pertemuan di online. Nah, jam berapa? Jam 11 ada di Zoom. Yang jam 3 ada di Google Meet. Nah, adik-adik jangan lupa ya. Ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa. Minggu depan sampai ketemu lagi di ibadah raya anak. Semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.